sekolah saya di tempat kita mengajar saat ini ya Pak ya, yang penuh energi, penuh ide-ide inovasi kreativitas luar biasa. Sebelum masuk nih Pak pada pertanyaan utama, sebagai kepala sekolah, pengalaman Bapak pasti pernah dihadapkan pada kasus-kasus mungkin membuat Bapak dilema. Boleh tidak Pak ceritakan satu kasus yang paling menarik selama Bapak menjadi kepala sekolah yang membuat Bapak merasa dilema? Oke, dilema itu adalah suatu keadaan sebenarnya, karena dimana kita bekerja, tantangan atau motivasi itu selalu datang bergantian. Jadi kalau dilemanya mengambil keputusan kita harus banyak berpikir. Pertama, jangan sampai menyalahi aturan. Terus bagaimana kebijakan atau peraturan yang kita buat itu menyenangkan semua orang, dari guru, dari anak, dari sekolah, pegawai, bahkan pada orang tua sekalipun, dan juga pada atasan kita. Jadi sudah kita perlu hati-hati. Tapi yang sering saya lakukan itu sebelum kita membuat kebijakan, selalu komunikasikan dulu dengan guru atau pegawai atau lembaga sekolah. Jadi nanti keputusan itu kita tuangkan dalam suatu aturan yang kita sosialisasikan kepada anggota sekolah. Itulah yang pernah saya alami atau yang pernah saya buat untuk membuat satu keputusan. Oke, terima kasih Pak. Nah, dalam kasus-kasus ini Pak, untuk mengidentifikasikannya bagaimana cara Bapak ini? Apakah dia dilema etika atau bujukan moral? Coba bagaimana, boleh Bapak ceritakan atau Bapak paparkan nih Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasikannya? Ya, terima kasih. Kalau kita membuat peraturan atau keputusan kebijakan tentu ada sasaran. Sasaran yang ingin kita capai ini bisa tercover dengan adanya peraturan atau kebijakan. Tentu ada latar belakang sejarahnya. Kita ambil contoh hubungan guru kita dari kita yang sepertinya tidak disiplin, ya, atau mungkin sudah mengganggu teman-teman dari teman-teman yang lain. Tentu kita harus komunikasikan dulu. Yang pertama, kita komunikasikan bagaimana supaya berjalan dengan kondusif. Ini kira-kira mengidentifikasi. Jadi kita identifikasi secara personal, secara pribadi, terus kita buat penelitian, kita lihat apakah memang benar, apakah perlu dibuat tindakan, perlu dibuat peraturan khusus. Kalau kita mengidentifikasi suatu masalah, kita lakukan di keputusan. Oke, berarti Bapak identifikasi secara personal, Bapak teliti, Bapak lihat dulu ya Pak. Berarti tidak langsung mengambil keputusan, Bapak masih mencari informasi-informasi jelasnya. Oke, terima kasih, bagus sekali Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan keputusan yang Bapak ambil di antara dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau udah keputusan sudah dituangkan dalam suatu peraturan di sekolah kita atau kita buat sebagai pelanggaran undang-undang di sekolah kita itu, tentunya kita patuhi, tidak ada lagi intervensi yang lain tidak seperti ini atau seperti itu. Kita jalankan walaupun ada konsekuensi yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada mungkin ada yang memuaskan. Jadi peraturan ini kan tadi sudah disosialisasikan, sudah didiskusikan, kita buat seperti ini, jadi tidak ada lagi alasan menginterpretasikan peraturan ini seperti ini. Ini adalah sudah jelas, itu menjadi peraturan yang mutlak harus dilaksanakan di sekolah ini. Walau senang tidak senang, ya tentu nanti kita akan evaluasi. Karena peraturan itu kan berkembang. Nanti pada saat ini
budgetnya, kita buat peraturannya, kita komunikasikan dengan guru. Itu langkah-langkah yang baru kita evaluasi peraturan ini, kita evaluasi, kita lihat hasilnya. Yang kita buat peraturan itu tidak berdampak positifnya. Jadi kalau kita lihat dampaknya positif, kita lanjutkan. Kalau kira-kira tidak kurang berdampak, kita evaluasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi harus jalan terus. Perencanaan dulu, baru dilaksanakan, baru evaluasi. Dari hasil evaluasi ini nanti kita lihat, oh ada perlu revisi di sini. Oke Pak, ketika Bapak mengevaluasi nih Pak, pasti pernah ya Pak, Bapak sudah mengevaluasi beberapa guru. Pada saat mengevaluasi, tindak lanjut dari guru tersebut bagaimana? Ya, namanya juga evaluasi atau asesmen gitu kan. Nah, itu adalah beberapa personal guru-guru ini yang mungkin senang, ya yang biasa-biasa aja tidak mau open itu adalah satu yang penting. Kita berhadapan dengan sosial itu tidak sama semua. Itu satu hal yang mudah, kita harus bisa menerapkan apa yang menjadi keputusan bersama itu menjadi keputusan mutlak yang harus dilaksanakan di institusi bawah. Tadi ada beberapa yang mempunyai pandangan yang berbeda. Itu adalah tanggung jawab dari seorang pemimpin menjalankan kebijakan. Oke Pak, tadi Bapak bilang ada yang open, lalu yang tidak open bagaimana Bapak menyikapinya nih? Ya, kalau yang tidak open, yang open bahkan yang setuju sekalipun tentu kita memberikan pandangan. Ya, yang tidak open ya kita panggil secara individu, kita komunikasikan, kita berikan pandangan, kita usulkan membuat peraturan, bukan menghukum. Jadi peraturan itu membuat suatu kebijakan menjadi baik kan. Kalau kita cari pandangannya, karena kita membuat peraturan itu belum tentu sejalan. Tapi kalau dia mempunyai pandangan suasana begini, kita cari pandangan, kita minta pendapat dia tentang hal tersebut. Kita panggil secara personal. Kira-kira apa sih yang mengganjal atau apa yang mengganjal dari peraturan kita ini? Kita cari pandangan pendapat dia, baru kita renungkan apakah yang perlu kita adopsi pendapat dia atau bagaimana. Itu sesuatu hal yang mutlak. Bahkan yang senang pun yang itu kita tanya juga apakah perlu dikembangkan, apakah perlu direvisi, mana yang baik, mana yang perlu dikurangi. Jangan kita biarkan aja begitu. Itulah namanya evaluasi menyeluruh. Wah, bagus sekali nih Pak jawabannya. Berarti Bapak tidak membiarkan guru yang tetap cuek ya Pak, tetap Bapak angkat. Pak. Lalu nih Pak, apa aja sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Oke, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu ya kita lihat hasilnya. Kalau kita membuat keputusan ada hasilnya, efektif. Kalau tidak hasilnya itu tidak bisa. Jadi hal-hal yang membuat efektif itu kita lihat dari hasilnya itu. Nah, kita cari latar belakangnya, kenapa nggak jalan si peraturan ini? Kok bisa kita lihat di mana dia kendalanya. Itu dalam kayak kita melihat keberhasilan daripada peraturan atau kebijakan dan hasilnya. Baik, saya setuju juga dengan Bapak. Lalu nih Pak, pada saat pengambilan keputusan, apakah ada jadwalnya atau Bapak langsung ngambil keputusan di tempat tersebut? Oke, kalau kita mengambil keputusan untuk kebijakan, tadi kan step yang pertama kita mengambil keputusan secara kolegial bersama, lalu itu sudah kebijakan pimpinan. Karena kita di sini bekerja secara kolektif kolegial, mulai dari guru selama, pegawai, warga sekolah, bahkan komite, pimpinan juga. Jadi itu tentu tidak bisa spontanitas. Karena kan kita lihat di beberapa lapangan, kita evaluasi, dan sendiri. Begitu kita lihat, kita ambil contoh, ada pohon bunga, asal kita tanam, rusak. Itu penyebabnya ini. Itu kita lihat, kita review, kita tarik di kelasnya. Ternyata bukan murid yang buat,
yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan ya tentu banyak pihak yang terlibat. Dari pimpinan, guru kelas, pegawai, komite, orang tua murid sekalipun ada pemerhati pendidikan. Jadi inilah yang membantu pendidikan dari perhatian dalam keputusan itu. Makanya kita buat tadi secara kolektif berdialog. Tidak berdasarkan pendapat kepala sekolahnya ya, harus pendapat dari sendiri karena ini menyangkut kebijakan untuk sekolah, bukan kebijakan untuk kepala sekolahnya kan. Jadi kebijakan kepala sekolah ini berarti sekolah ini kan baik itu sarana prasarananya, baik itu warganya, baik itu pendidiknya, baik itu pegawainya, semua kan harus biayai peraturan ini. Jadi tidak sepihak saja. Itu banyak yang membantu, termasuk warga-warga sekolah dulu apalagi. Oke Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik nih Pak dari pengalaman Bapak selama ini? Pelajaran yang kita dapatkan itulah, karena saya yakin bahwa itu seluruh semua sepanjang hayat, nanti apa yang kita temukan, apa yang kita buat itu suatu referensi untuk kebijakan berikutnya. Jadi yang jelas pengalaman banyak, semakin banyak kita bekerja semakin banyak pengalaman. Karena apa yang kita kerjakan sekarang itu adalah suatu pembelajaran untuk langkah berikutnya. Jadi kita nanti kalau mau keputusan atau kebijakan, kita lihat kebijakan yang pertama dan itulah kita kembangkan dan itu kita revisi. Jadi pembelajarannya ya ini. Oke Pak, sungguh perbincangan yang sangat inovasi ya Pak. Kami saat ini benar-benar dapat satu rancangan nih bagaimana seharusnya dalam mengambil keputusan dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Nah terima kasih Pak untuk ide-ide kreatifnya. Terima kasih juga Bapak sudah mau memberikan waktu kesempatan pada hari ini. Saya wawancarai. Semoga hari ini Bapak penuh apa ya Pak, penuh dengan semangat yang luar biasa, penuh dengan berkah dari Tuhan, dan yang pastinya sekolah kita nantinya semakin lebih lagi, lebih maju lagi. Terima kasih. Sampai bertemu kembali ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Luar biasa ya Pak. Nah, terima kasih Pak. Pertama saya ucapkan nih Pak, karena Bapak sudah mau memberikan waktu waktunya untuk kita berbincang-bincang ya Pak. Tujuan bincang-bincang kita hari ini Pak sebenarnya hanya sekadar mengembangkan tugas saya Pak, karena saya harus mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan umumnya nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak dihadapkan pada kasus yang membuat Bapak merasa dilema? Selama saya menjadi kepala sekolah, sangat banyak dilema bagi saya untuk mengambil suatu keputusan, terlebih-lebih itu yang dilaksanakan tentang pembelajaran di sekolah mengenai guru, kemudian juga siswa, bahkan sampai kepada orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Iya ya Pak, benar sekali ya Pak. Di sekolah sudah pasti banyak kasus-kasus yang begitu dilema ya Pak. Nah, lalu nih Pak, selama ini bagaimana nih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang apakah dia termasuk dilema etika atau moral? Di beberapa sisi banyak memang dilema yang saya lihat di sini, terutama dilema etika. Karena dilema etika ini kita diperhadapkan pada 2 hal yang memang layak dibenarkan, tetapi kita harus mengambil satu keputusan yang mana seharusnya kita setujui untuk
dua hal yang hampir sama kebenarannya. Tetapi dengan hal ini juga saya selalu melihat dari satu sisi tentang bagaimana saya sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Tentu banyak hal keputusan yang harus saya ambil, terutama sikap daripada guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Tentu mungkin dalam mengajar mereka banyak sekali kendala, terutama ketika mereka diperhadapkan juga dengan satu sisi untuk mengajar di sekolah, dan satu sisi lagi termasuk juga bahwasanya si guru itu juga seorang manusia yang memang butuh juga bersosialisasi ataupun makhluk sosial, terutama di bidang sosialnya, untuk mengikuti banyak kegiatan di luar daripada sekolah ini. Dan itu juga sebenarnya dari satu sisi kita dapat mentoleran hal yang seperti itu, tetapi dalam satu sisi lagi mengenai peraturan di sekolah ini kita juga harus konsisten dengan apa yang harus kita ambil untuk membuat suatu keputusan yang baik. Tapi dalam hal ini saya tetap berpandangan bahwasanya karena memang saya adalah sebagai kepala sekolah, tetap saya mengharapkan bagaimana peraturan di sekolah ini tetap berjalan dengan baik. Jadi itulah cara saya mengambil suatu keputusan terhadap dilema yang ada di sekolah ini. Baik Pak, sangat luar biasa nih Pak. Saya juga setuju dengan Bapak. Setiap peraturan harus dilakukan dengan konsisten ya Pak. Iya. Dan kiranya nanti ekosistem sekolah dapat berkembang dengan baik. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana nih Pak cara Bapak menjalankan keputusan tersebut yang padahal Bapak tahu nih bahwa itu sama-sama benar dan merupakan nilai kebajikan. Bagaimana nih cara Bapak menjalankan keputusan yang sudah Bapak miliki? Tetap saja seperti yang sudah saya katakan, pada dasarnya saya adalah seorang kepala sekolah. Saya juga maklum terhadap situasi yang dihadapi si guru, tapi tetap seperti yang sudah saya katakan itu, bahwasanya tugas pokok daripada seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Mungkin kalau ada kegiatan hal yang lain itu di luar daripada jangkauan sekolah itu sendiri, tentu seorang guru harus memprioritaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, dan setelah itu mungkin kalau ada kesempatan untuk hal yang lain, tentu itu harus dilaksanakan di luar daripada jam mengajar. Demikian saya rasa sebagai pendapat saya tentang itu. Apakah terdapat langkah-langkah nih Pak atau prosedur dalam mengambil keputusan yang sudah Bapak lakukan selama ini di sekolah? Ya, yang merupakan langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini, tentu itu tidak terlepas bagaimana keaktifan saya untuk memanajemen ataupun juga memprogram segala situasi yang berjalan di sekolah ini. Tentu saya harus ekstra aktif untuk melihat kasus-kasus yang terjadi terhadap si guru, terlebih-lebih di lingkungan sekolah. Ketika dia hadir, tentu saya melihat apa yang menjadi hambatan bagi si guru tersebut. Mungkin dengan kata lain, melihat apa yang terjadi. Kalaupun itu ada yang bersifat secara pribadi, tentu sebagai kepala sekolah juga turut aktif untuk memperhatikan, karena memang seorang guru itu tidak terlepas dengan masalah pribadi yang terjadi pada dirinya, dan imbasnya boleh-boleh saja itu terimbas kepada sekolah di tempat dia mengajar. Demikian. Oke Pak, berarti Bapak di sini mengutamakan keaktifan dari kepala sekolah yang sebagai pimpinan ya Pak? Iya. Oke Pak. Nah lalu Pak, hal-hal apa saja nih yang menurut Bapak efektif dalam mengambil keputusan? Ya,
mungkin kalau menurut saya yang paling efektif untuk mengambil keputusan tentu saja melihat situasi kebenaran daripada apa yang saya lihat. Tentu saja semua yang saya ambil untuk membuat sebuah keputusan itu tetap mengedepankan peraturan yang ada di sekolah ini. Tentu mungkin kami juga sudah membuat suatu kesepakatan dengan guru-guru yang ada di sini, demikian juga siswa telah membuat satu kesepakatan berupa peraturan yang ada di sekolah ini, dan itu sudah kami sahkan dengan mengadakan musyawarah terhadap guru, dan keputusan yang dimusyawarahkan itu harus memang kita sepakati bersama. Demikian mungkin pendapat dari saya tentang itu. Ini sangat luar biasa sekali Pak. Perbincangan ini saya rasa semakin menambah wawasan saya nih Pak dalam mengambil keputusan. Nah, saya sepakat nih dengan Bapak pada saat membuat keputusan itu harus dilakukan musyawarah ya Pak, dan disepakati. Nah, lalu nih Pak, kira-kira pada saat pengambilan keputusan dilema etika, pada kasus dilema etika, apakah ada tantangan atau hambatan yang membuat Bapak mengambil keputusan itu sulit? Jelas sungguh sangat banyak tantangan. Di satu sisi, saya sebagai kepala sekolah memang punya prinsip untuk menegakkan sebuah peraturan yang baik di sekolah ini. Tapi di satu sisi sebagai manusia, saya juga manusia yang tidak luput daripada kekurangan, kesalahan, dan juga keterbatasan. Dan mungkin inilah salah satu yang menjadi dilema bagi saya. Terkadang apabila saya mengedepankan peraturan yang ada di sekolah, ini juga membuat si guru ataupun tenaga pendidik yang ada di sekolah ini merasa bahwasanya mereka itu tertindas ataupun merasa ada kekerasan, karena memang tidak ada toleran daripada saya sendiri tentang peraturan yang sudah saya tegakkan di sekolah ini. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, tentu saya juga manusia punya perasaan. Mungkin kalaupun itu tidak sesuai dengan peraturan di sekolah, boleh-boleh saja misalnya seorang si guru itu mungkin ada urusan yang sangat penting sekali tidak bisa dielakkan, lebih-lebih mungkin masalah keluarga atau masalah dengan sosial dengan lingkungannya yang dia harus tinggalkan untuk mengajar. Sebab dalam satu sisi saya juga memaklumi itu sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Disinilah yang menjadi letak hambatan maupun dilema yang saya rasakan untuk mengambil satu keputusan ini. Di satu sisi saya juga merasa saya manusia, di satu sisi saya memang harus sebagai kepala sekolah memberikan peraturan yang memang benar-benar ada kedisiplinan, demikian juga tanggung jawab bagi seorang guru di sekolah ini untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SD. Yang bisa saya sampaikan tentang hambatan-hambatan mengambil sebuah keputusan. Lalu nih Pak, pada saat mengambil keputusan, apakah Bapak langsung memutuskan di tempat atau menggunakan jadwal? Iya, di satu sisi saya bisa langsung ambil sebuah keputusan, tapi di sisi yang lain mungkin perlu juga saya minta kesempatan kepada mungkin kalau itu si guru, kalau juga ada orang tua siswa, dan saya minta waktu untuk mengambil keputusan agar keputusan itu nantinya merupakan keputusan yang terbaik bagi diri saya sendiri, karena memang saya juga manusia. Tentu sebuah jawaban itu terkadang bisa kita langsung bisa memberikan jawaban dari satu pertanyaan atau membuat keputusan,
tapi satu sisi juga mungkin masih banyak yang harus saya gali lagi untuk memberikan sebuah keputusan terhadap apa yang terjadi di sekolah ini. Ya. Oke Pak, ini Pak sungguh jawabannya luar biasa nih ya Pak. Dari jawaban Bapak ini menggugah pikiran saya nih Pak. Nah, selanjutnya ketika saya dalam mengambil keputusan, lalu Pak dalam mengambil keputusan apakah ada orang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak? Ya, sebenarnya untuk mengambil keputusan itu seperti yang sudah saya tekankan pertama sekali tadinya, di satu sisi kalau memang itu memang saya anggap memang perlu atau butuh jawaban atau keputusan yang secepat mungkin, itu bisa saya ambil sendiri. Tapi lebih menekankan untuk mengambil pendapat itu ataupun keputusan dengan cara musyawarah. Itu yang membantu saya selama ini, dan saya rasa juga memang saya juga butuh, bukan karena memang saya ini sebagai kepala sekolah sehingga suatu keputusan yang paling berpengaruh adalah keputusan saya. Tidak, saya juga punya kelemahan, dan saya juga walaupun saya kepala sekolah, saya butuh juga masukan atau pendapat dari bawahan saya sendiri. Kalau memang ada keputusan yang memang harus kita ambil bersama dengan cara musyawarah, saya juga berbesar hati untuk mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah, walaupun saya minta tolong kepada para guru-guru yang ada di sekolah ini. Jadi yang menjadi kesimpulannya, untuk mengambil keputusan itu saya tetap melihat keputusan satu masalah apa yang saya hadapi. Kalau memang masalah yang bisa saya hadapi langsung bisa saya ambil keputusan, saya langsung berikan keputusan. Tapi kalau memang masih saya rasa itu butuh bantuan, karena memang mungkin saya masih belum bisa mengambil keputusan, saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru-guru untuk mensepakati keputusan yang diambil tersebut. Berarti sangat membutuhkan sekali ya Pak kolaborasi antara sama guru ya Pak. Oke Pak. Nah, dari semua yang telah kita bincangkan nih Pak, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama ini ketika mengambil keputusan? Sungguh sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan. Satu sisi pelajaran yang saya dapatkan bagaimana saya untuk berjiwa besar, bagaimana saya untuk menahan diri, bagaimana saya untuk mengambil sikap yang terbaik terhadap suatu keputusan itu. Dan ini memang sangat mendidik saya, karena memang seperti pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik. Tentu ini juga saya anggap sebagai pengalaman saya sebagai kepala sekolah, dan semua kasus-kasus yang ada di sekolah ini, terutama tentang masalah dilema etika, sungguh sangat membuat saya mungkin menempah saya ataupun membuat saya semakin lebih belajar lagi bagaimana agar untuk mengambil suatu keputusan nantinya saya bisa mengambil keputusan tanpa ada rasa kekecewaan terhadap orang-orang yang saya rasakan untuk mengambil keputusan tersebut. Dan semua mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan yang saya buat tersebut dapat berkenan bagi orang-orang yang ada di sekeliling saya, terutama tentang masalah dilema etika tersebut. Wah, sungguh perbincangan yang penuh dengan kebijaksanaan dari Bapak. Saya sangat salut, dan saya benar-benar saat ini terbuka pikiran saya dan menambah wawasan saya Pak. Artinya ketika saya mungkin ya Pak
akan menjadi kepala sekolah. Terima kasih Bapak atas ide-ide kreatifnya, inovasi dari Bapak nih dalam mengambil keputusan, kebijaksanaan, kelapang dadaan Bapak. Saya sangat bersyukur saat ini saya bisa mewawancarai Bapak dari SD SD 091317 Pemalang Raya. Oke, terima kasih Bapak. Sampai bertemu kembali di waktu ataupun di wawancara yang berbeda ya Pak. Terima